Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ilyasa, mahasiswa informatika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa semester 4 dan dengan NIM 33372300075. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai machine learning ya. Machine learning adalah metode di mana komputer belajar dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Komputer dilatih untuk mengenali pola dan membuat prediksi berdasarkan data. Machine learning itu dia belajar dari seperti manusia, belajar dari pengalaman yang sudah terjadi. Jadi data-data diberikan dan nanti nantinya diolah melalui algoritma-algoritma yang nantinya disesuaikan dengan data-data terbaru. Tiga jenis utama machine learning. Pertama ada supervised learning. Jadi pada cara ini data pelatihan dilengkapi dengan label. Algoritma belajar mengenali hubungan antara input dan output dari contoh berlabel. Secara gampangnya begini. Jadi misalkan kita mempunyai sebuah gambar anjing dan kucing. Nantinya oleh supervised learning, dia itu belajarnya menggunakan berdasarkan bentuk dan ukuran tubuh ataupun bulu-bulu ataupun suara ataupun mata dari kedua hewan tersebut. Nantinya setelah kedua kelas tersebut dilakukan pembelajaran, nantinya akan menampilkan output ya. Bagaimana bentuk anjing, bagaimana bentuk kucing. Seperti itu. Sedangkan untuk unsupervised learning, mereka itu bekerja dengan tanpa label ya. Ini berbanding terbalik dengan supervised learning, di mana dari setiap model itu diharuskan menampilkan ya hasil yang diberikan. Tapi untuk unsupervised learning, dia itu bekerjanya tanpa label ya. Jadi nantinya diharapkan untuk menemukan pola tersembunyi dalam data tanpa panduan output yang ditentukan. Sedangkan untuk reinforcement learning, mereka itu belajar mengambil keputusan melalui interaksi dengan lingkungan, seperti hanya menerima reward ketika berhasil dan menerima hukuman ketika melakukan kesalahan. Ini sama halnya dengan manusia ya. Selanjutnya, manfaat dan aplikasi machine learning. Jadi dalam bidang kesehatan, membantu diagnosa penyakit dan personalisasi pengobatan. Pada bidang otomotif, mendukung pengembangan mobil otonom yang dapat mengemudi sendiri. Pada bisnis, meningkatkan efisiensi dengan analisis data mendalam dan pengambilan keputusan yang tepat. Hiburan seperti YouTube, Spotify, ataupun Netflix dapat merekomendasikan sesuai dengan minat dari para penontonnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait deep learning ya. Oke, deep learning. Deep learning adalah meniru cara kerja dari otak manusia. Deep learning adalah metode dalam machine learning yang menggunakan jaringan neural tiruan dengan banyak lapisan tersembunyi. Hal ini sama halnya dengan manusia ya. Metode ini mencoba meniru cara kerja otak manusia untuk mengenali pola dan memahami informasi dari data yang sangat kompleks. Dengan banyaknya lapisan, model deep learning mampu mengekstrak fitur dari data mulai dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks, memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman seperti halnya manusia. Jadi arsitektur dari jaringan neural tiruan. Pertama, di jaringan pertama ini ada lapisan output ya yang menampilkan hasil, lalu lapisan tersembunyi yang berfungsi untuk melakukan pemrosesan kompleks ya. Yang ketiga ada lapisan input, di mana ini pintu masuk dari data yang sangat mentah ya. Jadi data pertama itu dia nantinya ada di lapisan input.
Deep learning memanfaatkan jaringan neural tiruan yang terdiri dari berbagai lapisan. Lapisan input yang menerima data mentah ya, seperti gambar, suara, ataupun teks dalam bentuk numerik. Lapisan tersembunyi ini melakukan sebagian besar pemrosesan, mengekstrak fitur dengan kompleksitas yang meningkat. Misalnya pada pengolahan gambar, lapisan awal dan mengenali garis, sedangkan lapisan dalam mengenali objek kompleks. Manfaat dan tantangan dari deep learning. Jadi manfaatnya adalah akurasinya yang cukup tinggi dalam pengenalan pola, kemampuan memproses data kompleks, mengoptimasi tugas yang sebelumnya memerlukan kecerdasan manusia. Yang keempat ada skalabilitas untuk dataset besar. Jadi deep learning itu sangat cocok ya ketika digunakan untuk data yang cukup besar seperti ribuan atau jutaan data, itu sebaiknya menggunakan deep learning ya. Tantangan menggunakan dari deep learning adalah membutuhkan data pelatihan dan dalam jumlah besar, komputasi yang intensif dan konsumsi energi yang tinggi, interoperabilitas model yang rendah, potensi bias dalam hasil jika data pelatihan bias. Apa ya? Kalau misalkan menggunakan deep learning ini itu kita perlu banget ke komputer ataupun media yang cukup canggih ya. Jadi kalau misalkan menggunakan komputer yang biasa aja nanti datanya akan lama diprosesnya ataupun bisa aja nanti gagal ya. Demikian penjelasan dari deep learning. Selanjutnya kita akan belajar tentang kode ya. Jadi di sini sudah ada kode dan nantinya saya akan menjelaskan terkait kode-kode ini ya dan apa maksudnya. Oke, di sini kita akan menjelaskan ya kode pertama. Pertama di sini ada library ya. Di sini terlihat ada import TensorFlow STF from TensorFlow.keras. Di sini merupakan library yang akan kita gunakan ya, yang kita butuhkan untuk menjalankan atau membuat kode deep learning ya. Jadi di sini pertama-tama kita harus memasukkan dataset terlebih dahulu ya dengan load dataset ya. Extrain, ytrain, ini MNIST load data ini merupakan melakukan load dataset. Selanjutnya kita harus menormalisasi data ya, karena datanya kan biasanya kalau baru kita ini ambil gitu kan rada tidak beraturan gitu. Di sini kita lakukan normalisasi data. Dan kita di sini juga saya juga menampilkan beberapa sampel data ya. Jadi di sini nanti di bawah tuh ada di bagian hasil ada sampel data yang diberikan ya. Selanjutnya ini merupakan model CNN-nya ya. Dan menggunakan kompilasi model algoritma Adam ya di sini ya. Dan juga saya menggunakan Epoch 3 ya karena keterbatasan jaringan ya, karena jaringan di rumah saya jelek gitu, jadi saya menggunakan Epoch 3 saja. Dan ini merupakan hasilnya ya. Jadi di sini saya akan langsung saja menjelaskan hasil dari ini. Ini merupakan dari gambar ini merupakan dari dataset ya yang ada di data tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan epoch 1 sampai epoch 3. Jadi semakin kita menguji data yang kita miliki, itu nantinya datanya akan lebih akurat ya. Di sini dapat dilihat pertama kali itu training akurasinya itu 89,24%. Lalu lanjut epoch 2 meningkat dari 89 sampai 97,74 ya. Dan terakhir di epoch 3 itu 98,52% ya. Jadi semakin lama semakin terus meningkat. Tapi nantinya tuh datanya akan semakin jenuh ya dan cenderung akan semakin turun ya kalau kita terlalu berlebihan gitu dalam melakukan pengujian datanya. Dan di sini ada hasil evaluasi akhir ya. Jadi di sini akurasi model dan akurasi dan lossnya. Di final akurasinya itu ada di angka 98,88%.
di mana model memiliki performa yang sangat baik dalam mengenali angka tulisan tangan. Sedangkan untuk final test loss 0,035 di sini berarti nilai loss sangat kecil, menunjukkan model tidak mengalami overfitting. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kode berikutnya ya, kode 2. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi ya kode selanjutnya. Di sini ada kode 2 dan dengan model LSTM ya. Jadi sebelumnya itu kan kita menggunakan model CNN gitu. Dan selanjutnya kita akan menggunakan model LTSM. Di sini dengan algoritma dari Adam dan pertama-tama di sini kita pertama banget ya, kita harus melakukan import library ya. Import library terlebih dahulu. Di situ ada TensorFlow di mana digunakan untuk membangun dan melatih model dari deep learning. Crush.layer model dataset preprocessing digunakan untuk membangun model LSTM dan memproses data dari IMDb. Lalu matplotlib.pilot digunakan untuk melakukan visualisasi distribusi panjang ya dalam dataset. Yang kedua, kita menentukan parameter dataset. Di mana di sini max feature ada 10.000 dan max hanya untuk mempertahankan 10.000 kata yang paling sering muncul dalam dataset. Max length 200 sama dengan 200. Ini merupakan semua review akan dipotong atau dipadatkan menjadi panjang maksimum 200 kata. Jadi di dalam datasetnya misalkan ada ulasan banyak gitu ya, nantinya akan dipotong, tetap akan dipotong hanya 200 kata. Hal ini dilakukan ya untuk mengurangi data-data yang tidak perlu gitu. Selanjutnya memuat dataset IMDb. Jadi di sini kita menggunakan dataset dari IMDb yaitu dataset film ya. Dataset IMDb terdiri dari 50 review film. Masing-masing diberi label dari 0 sama dengan negatif atau 1 sama dengan positif. Dan mengambil ya 10.000 kata yang paling umum atau paling sering digunakan pada review IMDb. Di sini mana sih? Menggunakan numWord mark feature ya. Jadi yang kita menggunakan ini untuk maksimal kata yang paling umum digunakan gitu. Selanjutnya melakukan visualisasi distribusi panjang review di sini. Jadi di sini itu kode berfungsi untuk menampilkan hasil ya seperti di bawah ini. Jadi datasetnya kurang lebih seperti ini, panjang review ada di 200 gitu. Dan yang ini merupakan model LSTM. Jadi di sini kita menggunakan model dengan kompilasi model dari Adam ya. Selanjutnya di sini kita melakukan training model dengan 3 epoch dan menampilkan evaluasi dari hasil model yang telah kita lakukan. Oke, seperti penjelasan kode sebelumnya ya, di sini dapat kita lihat ya. Data semakin lama, semakin banyak diuji, itu malah makin meningkat ya. Dari training akurasi dari pertama itu ada di 71%, lalu di epoch 2 ada di 85%, dan di epoch terakhir itu ada di 87%. Jadi semakin lama terus semakin meningkat ya. Begitu juga dengan tingkat kesalahannya juga semakin lama akan semakin menurun ya. Dan evaluasi akhir ya, jadi dari ini semua kode ini dilakukan evaluasi akhir, akurasinya ada di 83%, dan loss akhirnya menunjukkan bahwa masih ada kesalahan dalam prediksi, tetapi model cukup baik untuk tugas klasifikasi ya. Jadi di sini karena epoch yang saya gunakan cukup sedikit ya, hanya 3, jadi
kurang maksimal dalam melakukan dalam menganalisis data. Jadi sebaiknya menambahkan epoch ya, lebih dari 3, misalkan bisa 5 ataupun sampai 10. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.